Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat iman. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dari alam gelap gulita dan zaman kesombongan dan kekafiran hingga tiba waktunya terang benderang keislaman yang tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Langsung saja, tema kali ini yang saya bawakan adalah yang berjudul tentang berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa saya mengambil ini? Karena kebanyakan orang malas membantu orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang dalam Al-Quran yang tertulis, Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana, yang artinya, marilah bacakan apa yang diharamkan atas Tuhanmu, dan yaitu janganlah kalian mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang yang berhak kami perlakukan dengan baik? Rasulullah SAW menjawabnya, ibumu. Kemudian pemuda itu berkata lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawabnya, ibumu. Sampai ketiga kalinya pemuda itu berkata lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW masih menjawabnya, ibumu. Sampai keempat kalinya pemuda itu berkata, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawabnya, baru ayahmu. Karena kenapa Rasulullah SAW menjawab ibumu tiga kali? Karena ada tiga perkara, yaitu ibumu yang menghamilkanmu dan melahirkanmu. Yang kedua, ibumu yang menyusuimu dan merawatmu dan membesarkanmu. Yang ketiga, surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Kita akan tetap maka dari itu berbaktilah kepada orang tua dan ibu. Tetapi bukan cuma berbakti kepada ibu, berbaktilah kepada ayah. Karena ayah yang telah mencarikan kita nafkah berupa uang dan jasa. Seandainya saja orang tuamu sudah tidak ada, siapa yang membesarkanmu dan siapa yang merawatmu hingga besar? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang tertulis, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu jangan sembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Akan dari itu kita tidak boleh menyakiti hati orang tua dengan menyebut atau tidak. Dan kita berbakti kepada kedua orang tua seperti di kisah Uwais Al-Qarni, yang ia mempunyai kekurangan, yaitu penyakit sopak yang belang-belang karena cacar. Pada suatu hari, ibunya berkata sama Uwais, wahai anakku, kiranya umurku tidak lama lagi, tolong bawa saya ke Mekah. Uwais tercendung karena dia miskin, dia tidak bisa membeli kendaraan, sedangkan perjalanan itu gurun dan berpasir panas. Lalu Uwais membeli lembu. Apa yang dia gunakan untuk lembu itu? Dia membuat kandang di atas gunung, dan setiap pagi dia mengendong lembu itu turun naik sampai orang berkata, Uwais itu gila. Padahal ia tidak merasa apa yang ia gendong.
Pada saat sudah 8 bulan, berat lembu itu sudah 100 kg. Baru sudah musim haji. Barulah orang-orang itu tahu apa yang dibuat mengangkat lembu itu. Uwais berbuat untuk melatih ototnya supaya kuat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Pada saat itu, Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah dan sampai keliling tawaf. Dan pada saat selesai keliling tawaf, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Apa kata ibunya? "Kenapa kau tidak ingin doakan untuk dirimu sendiri?" Apa kata Uwais? "Cukup ibu yang masuk surga untuk meridaiku masuk surga." Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan penyakit, yaitu penyakit sopak yang belang-belang karena cacar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan satu, yaitu bulat putih di tengkuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata sama para sahabatnya, yaitu Umar bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang pemuda yang akan datang dari Yaman ke Mekah. Ia yang diterimai doanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datanglah kepadanya dan meminta doa untuk diampuni dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, siapa orang yang mau dikenal oleh banyak orang dan kebaikannya, maka berbaktilah kepada ayah dan ibu. Dan siapa yang mau masuk surga, maka berbaktilah kepada ayah dan ibu. Dan siapa yang mau diterima doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbaktilah kepada ayah dan ibu atau kedua orang tua. Di dalam hadis mengatakan, yang artinya ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Siapa meridai Allah untuk jalan yang lurus, maka berbaktilah kepada orang tua. Dan siapa yang mau masuk neraka, maka janganlah kalian sekali-kali ingin masuk neraka, karena sesungguhnya neraka itu keras. Sudah selesai kultum saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Lebih kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.